kontribusi Pertamina cukup besar di kantor ini. Kontribusi Pertamina bukan hanya karena dari kantor dekat Gambir, tapi karena kontribusi para pekerja, para kaum buruh di seluruh Indonesia. Itu kawan-kawan. Tapi kalau kawan-kawan datang ke sini, apakah disambut dengan baik? Tidak. Apakah dibuka pintu gerbangnya? Tidak. Tapi kalau mobil mewah berdasi dan kemudian dengan gaya mewah pasti dibuka, betul nggak? Betul. Padahal gedung ini mewah karena kontribusi para pekerjanya. Pertamina 1 tahun saja 256, sekian triliun keuntungannya. Tapi para pekerjanya nggak punya kepastian kerja. Malah di badan usaha milik negara, plat merah buruhnya outsourcing, seharusnya negara malu. Masa di perusahaan plat merah buruhnya outsourcing, kesejahteraannya lebih rendah dibanding dengan buruh di pulp and paper, kawan-kawan. Coba bayangkan itu. Namanya beken. Katanya ini memberikan kontribusi terhadap negara. Tapi nasib buruhnya tidak punya perumahan yang layak, tidak mendapatkan upah yang layak, tidak punya kepastian kerja, tidak punya kesejahteraan yang lebih baik dibandingkan dengan buruh-buruh lain. Betul nggak kawan-kawan? Betul. Bagaimana kita mau melihat di perusahaan-perusahaan swasta? Kalau negara saja melalui perusahaan plat merah saja memberikan contoh penindasan, penghisapan, perampasan, kesewenang-wenangan terhadap buruhnya, kawan-kawan. Jadi kalau ini diperlakukan oleh perusahaan-perusahaan plat merah, jangan salahkan kalau besok atau lusa buruh menghentikan mesin-mesinnya. Betul nggak kawan-kawan? Kalau roda-rodanya dihentikan, terjadi ledakan di mana-mana, jangan pernah salahkan buruhnya. Salahkan ada di gedung ini tidak pernah peduli atas nasib kaum buruh dan pekerjanya, kawan-kawan. Sejak dari 2027, 2010, 2012 pernah ada terjadinya panja OS, outsourcing di DPR RI. Pada saat itu kementerian menandatangani agar tidak ada lagi outsourcing di BNN. Tapi nggak lama menterinya setelah tanda tangan digeser dengan dalih alasan tidak patut untuk duduk. Tapi sekarang justru kemudian menjadi perusahaan-perusahaan plat merah menjadi tempat lahan baik oleh kekuasaan maupun elit-elit politik, termasuk mungkin terjadi di dalam gedung ini, kawan-kawan. Masa upah buruh di sektor migas kalah dengan upah di sektor garmen dan tekstil? Betul nggak, kawan-kawan? Malu dong. Katanya perusahaan negara yang seharusnya mensejahterakan, yang seharusnya memakmurkan, yang seharusnya memberikan hidup yang layak. Tapi fakta dan realitanya adalah itu tidak terwujud terhadap nasib kaum buruh. Ini perusahaan plat merah, ternyata negara kita ini tidak patuh terhadap hukum. Faktanya apa? Negara seharusnya menjamin tentang kepastian kerja. Malah di perusahaan plat merah membuat semakin merajalela adanya outsourcing. Betul nggak? Betul. Betul nggak? Betul. Saya mau tanya, kalau di media-media itu ada tentang zero incident. Saya mau tanya, betul nggak zero incident itu? Hah? Bohong? Bohong? Nah, kawan-kawan yang di buruh migas menjawab sendiri. Kalau ada kampanye katanya perusahaan di plat merah bangkrut, rugi. Faktanya itu rugi bukan karena buruhnya, tapi karena persoalan korupsi. Buruhnya jadi korban, betul nggak? Betul. Ini kong kali kong kerjaannya. Katanya nggak untung, tapi faktanya untung besar. Karena kenapa? Plat merah itu dijadikan tempat ATM bagi kekuasaan, bagi orang-orang yang punya kepentingan di perusahaan-perusahaan negara. Cocok. Betul nggak terjadi? Betul. Betul
Pertamina, perusahaan yang setiap hari memberikan keuntungan yang besar terhadap negara, masa buruhnya kesejahteraannya masih minim. Malu Pak, Bapak ini nggak tahu diri, sudah duduk di kursi empuk ruangan yang ber-AC, itu karena keringat kawan-kawan yang ada di sini, kawan-kawan. Betul nggak? Betul. Perjuangan kawan-kawan migas bukan hal yang pertama. Saya ingat sejak 2007 sampai hari ini terus berjuang untuk mendapatkan kepastian kerja. Seharusnya negara di perusahaan-perusahaan plat merah tidak boleh ada pekerja outsourcing apalagi kontrak. Yang katanya tidak ada insiden kecelakaan kerja, padahal faktanya beberapa kali hilang nyawa kaum buruh di tengah laut situ. Betul nggak? Betul. Belum juga mereka melihat persoalan-persoalan yang nyata dihadapi oleh kawan-kawan. Kita berharap kepada badan usaha milik negara tidak lagi mempekerjakan pekerjanya sebagai pekerja outsourcing. Kalaupun negara harus mensentralisir satu vendor, itu seharusnya mereka menjadi salah satu pekerja seluruhnya. Bukan karena besok habis kontrak 6 bulan ganti vendor. Itu gara-gara kepentingannya sih. Betul Kita sekali. tahu kepentingannya siapa? Yang pasti orang-orang yang punya kuasa. Betul nggak, Betul kawan? sekali, betul. Pekerja mah hanya bagaimana menjalankan tugas dan kewajibannya dan kemudian memberikan keuntungan yang besar bagi perusahaan-perusahaan plat merah, tapi mereka seharusnya diperhatikan kesejahteraannya, diperhatikan kehidupannya, disejahterakan. Ini boro-boro buat menyediakan pendidikan sampai S2, S1, S2, S3, sampai SMA pun, S Boger, S Campur, S Teler, itu pun kaum buruh di migas pun masih hutang sana sini. Betul nggak? Betul. Ini seharusnya negara malu. Masa perusahaan yang bukan hanya nasional, bahkan go internasional, buruhnya harus demo di depan kantor badan usaha milik negara, itu tandanya apa? Ada ketidakbecusan bagaimana mengurus badan usaha milik negara. Perusahaan seharusnya bertanggung jawab atas kehidupan kaum buruh dan seluruh pekerjanya. Bukan diskriminasi. Jangan dibilang ini pekerja organik, ini bukan pekerja organik. Tanpa pekerja non organik pun tidak akan mungkin bisa keuntungan yang besar. Betul nggak, kawan-kawan? Ini selalu dibedakan buruh organik dan tidak organik. Semua mengerjakan hal yang penting. Coba kalau yang semua di bagian produksi atau yang mengatur supply minyak dan gas, kalau kita mau nakal, kita marah, jangan salahkan kaum buruh. Karena memang negara melalui kekuasaan, melalui badan usaha milik negara, melalui Pertamina tidak pernah peduli atas nasib kaum buruh dan rakyatnya. Betul nggak, kawan-kawan? Betul. Seharusnya ada perusahaan plat merah itu mensejahterakan di mana tempat mereka berada. Boro-boro mensejahterakan masyarakat lingkungan. Buruhnya saja minta lantung hidupnya. Bahkan kadang-kadang ATM-nya pun di mana-mana karena nggak sanggup memenuhi kebutuhan hidupnya. Betul nggak, kawan-kawan? Betul, betul. Ini bukan curhat, tapi memang realita cerita kehidupan kawan-kawan. Jadi jangan disangka karena buruh-buruh bahkan di kantor-kantor melihat bahwa bekerja di Pertamina itu wah, buruhnya pasti sejahtera, buruhnya pasti punya mobil, buruhnya pasti punya rumah. Padahal sampai sekarang masih ada yang belum punya rumah. Betul nggak, kawan? Betul sekali. Punya rumah pun nyicil empat-empatan. Ya. Kadang-kadang uang mertua dipinjam dulu. Betul nggak, kawan? Ini sejahtera dari mana? Malu, Pak. Oh, ada. Di balik keuntungan triliunan, Pertamina gagal sejahterakan buruhnya. Betul nggak? Betul. Ini bukannya beri jaminan kepastian kerja, bukannya berikan upah yang layak, bukannya memberikan jaminan sosial, malah buruh upahnya bisa dipotong, bahkan buruhnya upahnya dikurangin. Betul nggak? Betul. Permintaan kawan-kawan
nggak neko-neko. Permintaannya cukup apa yang menjadi tuntutan itu dipenuhi. Betul nggak? Betul. Sekali lagi, angkat tangannya, kawan-kawan, bahwa hari ini adalah terus perlawanan dilakukan oleh kawan-kawan. Jadi semua buruh senasib serasa harus berjuang bersama-sama. Saat ini saya melihat tidak hanya Serikat Buruh, ada MSBB, ada MSBN, ada MSP, ada MSBP, ada FPBB, ada MSBK, ada MSMigas, ada SPCSI, ada siapa lagi yang belum disebut. Ada kawan-kawan berbagai macam aliansi mensupport dan mendukung perjuangan kawan-kawan. Semoga perjuangan kita semakin solid, semakin kuat. Maka kalau Pertamina, badan usaha milik negara, tidak pernah mendengar apa yang menjadi tuntutan kaum buruh, maka bersiap-siaplah untuk membuat perlawanan kekuatan yang semakin hebat, perlawanan kekuatan yang semakin dahsyat. Jadi itu yang mau saya sampaikan. Jadi catat, baik itu dilakukan oleh pihak aparat, pemerintah, dan elit-elit politik atau partai politik yang mendengarkan. Kalau terjadi kekuatan yang lebih dahsyat, jangan pernah marah terhadap kaum buruh. Kami beritahukan kepada seluruh masyarakat, mohon maaf jika jalannya terganggu. Ini bukan karena kehendak kaum buruhnya, tapi karena badan usaha milik negara, karena Pertamina membiarkan perampasan, penindasan, penghisapan terhadap kaum buruh dan rakyatnya, kawan-kawan.